warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifatul Nur Fuaida, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, program studi manajemen pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan saya, yaitu bimbingan belajar Nahwu Shorof Ibnu Malik untuk memenuhi tugas mata kuliah, studi kelayakan dan bisnis plan Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nurul Hidayati MPD. Untuk selebihnya, silakan simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat proposal. Yang pertama, latar belakang. Bimbel ini hadir untuk memfasilitasi mereka yang ingin mempelajari ilmu Nahwu Shorof dengan sungguh-sungguh, menggunakan metode Al-Miftah yang diadopsi dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian tujuan utama dari pembuatan proposal ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan selama berjalannya usaha bimbel tersebut. Bagaimana cara kami memberikan khidmah atau layanan kepada peserta bimbel dengan penuh rasa tanggung jawab, serta melakukan pengembangan metode pembelajaran setelah usainya proses evaluasi setiap bulan sebagai salah satu cara untuk membenah diri. Dan yang terakhir adalah manfaat. Manfaat dari adanya proposal ini adalah membuat ide-ide bimbel ini lebih terencana, mengetahui tujuan dan prioritas dalam bimbingan belajar, menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran pada konsumen dan juga investor, dan yang terakhir adalah meminimalisir terjadinya kegagalan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang profil lembaga. Jadi, lembaga ini bernama Bimbingan Belajar Nahwu Shorof Ibnu Malik yang terinspirasi dari nama pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jayani, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Malik. Lembaga Bimbingan Belajar Nahwu Shorof Ibnu Malik ini masuk pada lembaga pendidikan non-formal, khususnya untuk mempelajari dan memperdalam tentang gramatikal bahasa Arab, seperti ilmu nahwu, shorof, i'lal, dan juga i'rab. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang marketing mix, yakni mengenai produk, promotion, place, dan juga price. Yang pertama adalah produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa produk dalam proposal bisnis plan ini merupakan bimbingan belajar Nahwu Shorof Ibnu Malik. Kemudian, untuk promosinya sendiri kami menggunakan dua cara, yakni via online juga via offline. Untuk via online, kami bisa menyebarkannya melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, blogger, dan sebagainya. Sedangkan untuk via offline dengan public relation, yaitu mengemukakan promosi produk ke beberapa orang secara langsung. Kemudian adalah tentang tempat. Tempat berlangsungnya pembelajaran bimbingan belajar ini di rumah masing-masing tutor karena peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan fasilitas yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah tentang harga. Jadi, pada bimbel ini mematok harga sebesar Rp150.000 per bulan dengan frekuensi pembelajaran 1 minggu 2 kali dan durasi pembelajaran selama 60 menit. Pembahasan yang terakhir adalah tentang analisis keuangan. Yang pertama yang dibahas adalah tentang modal, yakni nama barang atau beberapa fasilitas yang kita butuhkan. Yang pertama ada kitab pedoman Al-Miftah, papan tulis, penghapus papan, spidol hitam, kertas HVS, pamflet, dan buku administrasi sesuai dengan volume, harga satuan, dan jumlah yang sudah tertera. Kemudian tentang perkiraan pengeluaran selama 1 bulan, yaitu ada kertas HVS, spidol hitam, penghapus papan, dan juga bisyarah tutor. Yang ketiga adalah tentang perkiraan laba rugi. Jadi target pasar kita selama 1 bulan adalah 35 anak yang nantinya akan dibagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok akan berisi 5 orang dan 1 tutor. Dengan perincian omset selama 1 bulan yaitu 35 peserta dikali 150.000 menghasilkan 5.250.000. Dengan biaya pendaftaran 50.000 dikali 35 adalah 1.750.000 dengan total 7 juta setiap 1 bulan. Kemudian laba per bulan adalah 7 juta dikurangi 2.351.000 dan menghasilkan laba sebesar 4.649.000.
Kemudian ada perkiraan pendapatan, yakni omset bulanan, pengeluaran bulanan, profit bersih bulanan, dan juga perhitungan BEP yang meliputi profit per bulan, modal, dan juga BEP dengan analisis atau rincian yang sudah tersedia. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah tentang kekuatan. Pada bimbel ini menggunakan kitab pedoman Al-Miftah yang diadopsi dari Pondok Pesantren Sidogiri yang memang masih jarang digunakan di kalangan masyarakat. Kemudian, bimbel ini juga menyediakan kompetisi cerdas cermat setiap 1 semester sekali sebagai bahan evaluasi semester. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan dari bimbel ini adalah belum mempunyai tempat yang pasti yang dapat menampung semua peserta dalam satu tempat. Dalam kata lain, peserta bimbel akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan melaksanakan pembelajaran di rumah tutor masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah peluang. Peluang ini kita bagi menjadi 3 poin, yaitu dari profesionalitas pendidik, kualifikasi khusus bagi pendidik, kemudian pembukaan cabang baru di lokasi tertentu. Yang terakhir adalah ancaman. Ancaman tidak lain adalah dari pihak atau dari sisi eksternal, yaitu persaingan lembaga bimbel lainnya yang lebih menjanjikan atas beberapa program lain yang belum ada di bimbel ini. Target pasar. Target pasar pada bimbel ini dibagi menjadi 2, yaitu target pasar jangka pendek juga target pasar jangka panjang. Target pasar jangka pendek akan diperuntukkan bagi peserta didik dari madrasah ibtidaiyah mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan target pasar untuk jangka panjang adalah mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua atau pendidik di beberapa wilayah yang masih minim pembelajaran nahwu shorof dan mereka membutuhkannya. Nah, sekian presentasi dari proposal bisnis plan yang sudah saya buat. Ada satu kutipan dari Mbah Mun, yakni jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi jariah untukmu yang tak terputus pahalanya, meskipun kau berada di alam kubur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.